warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat datang di acara Siboim, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat semua. Anak-anak tetap semangat dalam belajarnya ya, meskipun masih belajar di rumah. Tentunya anak-anak sudah rindu akan belajar di sekolah ya. Rindu dengan sekolah, rindu dengan guru, rindu dengan teman-teman. Untuk itu, marilah kita patuhi protokol kesehatan agar virus COVID-19 ini segera terhindar dari lingkungan kita dengan cara menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir ya. Yang ketiga, dengan cara menjaga jarak. Anak-anak, sebelum pelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita dipermudah dalam proses belajarnya hari ini, dan semoga saja ilmu yang akan kita terima bermanfaat bagi kita. Untuk itu, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kelas 2, tema 7, subtema 1 dengan muatan pelajaran matematika, yaitu mengenai pecahan. Nah, setelah pelajaran kali ini diharapkan anak-anak dapat menyebutkan pecahan dengan benar. Nah, ayo siapa di antara kalian yang sudah tahu apa itu pecahan? Pecahan bisa diartikan sebagai bagian dari keseluruhan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang biasanya berada di bagian atas, sedangkan penyebut biasanya berada di bagian bawah. Untuk lebih jelasnya, Bu Guru punya lagunya. Ayo kita menyanyikan lagu bersama-sama mengenai pecahan. Ayo belajar matematika, materi pecahan sederhana. Ingatlah kawan, bentuk pecahan, atas pembilang, bawah penyebut. Ingatlah kawan, atas pembilang, bawah penyebut. Ingatlah kawan, atas pembilang, bawah penyebut. Ayo belajar matematika, materi pecahan sederhana. Ingatlah kawan, bentuk pecahan, atas pembilang, bawah penyebut. Ingatlah kawan, atas pembilang, bawah penyebut. Ingatlah kawan, atas pembilang, bawah penyebut. Nah, anak-anak, gimana tadi lagunya? Lebih mempermudah dalam belajar kan? Semoga saja lagu tadi mempermudah anak-anak dalam belajar sehingga akan lebih terkesan. Nah, sekarang ayo kita simak beberapa cerita berikut. Di sini kita akan belajar mengenai pecahan ya nantinya ya. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Masing-masing donat dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Siti dan Ayah masing-masing mengambil 1 potong kue.
Siti sangat bahagia bersama keluarga. Nah, anak-anak, mari kita amati gambar berikut. Gambar yang pertama adalah satu buah kue donat utuh dipotong menjadi 2 potong dengan ukuran sama besar. Gambar yang kedua, ada satu buah kue donat utuh dipotong menjadi 2 bagian. Akan tetapi mari kita lihat ukurannya. Yang satu bagian ukurannya sangat besar dan yang satu bagian lagi jauh lebih kecil. Dapat kita pahami bahwa gambar yang kedua itu berbeda ukurannya ya anak-anak. Nah, mari kita pahami lebih lanjut lagi. Jika ada satu buah kue donat utuh dibagi menjadi 2 potong dengan ukuran yang sama besar, maka satu bagiannya bisa kita namakan dengan setengah dan satu bagian lagi juga bisa kita namakan dengan setengah. Akan tetapi di gambar yang kedua kita tidak bisa menyebutnya dengan setengah. Mengapa demikian? Karena di gambar yang kedua ukurannya itu tidak sama besar. Yang satunya lebih besar dan yang satunya lebih kecil. Jadi masing-masing bagian yang tadi yang lebih besar itu tidak bisa dinamakan setengah. Dan yang kecil pun tidak bisa dinamakan dengan setengah. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum sampai sini? Jadi yang dinamakan setengah itu adalah jika ada satu bagian utuh dibagi menjadi 2 bagian dengan ukuran yang sama besar, maka itu bisa dinamakan setengah. Ingat ya, dengan ukuran sama besar. Jika tidak sama besar, maka tidak dinamakan setengah. Ingat ya, kalau tidak sama ukurannya, tidak bisa dinamakan dengan pecahan setengah ya anak-anak. Nah anak-anak, mari kita lanjutkan. Satu buah kue donat jika dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka masing-masing bagian menjadi 1 bagian dari 2 bagian donat ya. Ingat, 1 bagian dari 2 bagian donat. Maka bisa kita tulis seperti ini, 1/2. Bisa kita baca setengah atau 1/2 atau juga bisa 1/2. 1 itu namanya pembilang. Dan yang 2 itu bisa kita namakan sebagai penyebut. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sekarang sudah paham kan? Ini adalah pecahan dari setengah. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar mengenai pecahan setengah. Mari sekarang kita pelajari pecahan yang lainnya. Dalam sebuah cerita, ibu membuat kue puding. Puding tersebut dipotong menjadi 3 bagian dengan ukuran yang sama besar. Ayah memakan 1 bagian. Ayah berarti memakan 1 bagian dari 3 bagian kue puding. Ingat, 1 bagian dari 3 bagian kue puding ini bisa kita tuliskan dengan pecahan setengah. 1 bagian kue puding ini bisa kita tuliskan dengan 1/3. 1/3 bisa dibaca dengan 1/3. 1 sebagai pembilang, 3 sebagai penyebut. Bagaimana anak-anak? Sudah lebih paham lagi belum dari ilustrasi cerita tadi? Kalau masih belum paham lagi,
Ibu masih punya satu cerita lagi. Mari kita simak berikut. Siti membalik sebuah kue lapis. Kue lapis ini dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian Alif mengambil satu bagian. Satu bagian dari 4 bagian ini bisa kita namakan dengan pecahan 1/4. Bisa juga dinamakan dengan 1/4. 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Bagaimana anak-anak? Dari cerita tadi, anak-anak tentunya lebih paham kan dengan pengenalan pecahan yang kalian pelajari tadi. Nah, anak-anak, kalian tadi telah belajar mengenai pecahan. Apa saja pecahan tadi? Ada pecahan setengah atau 1/2. Ada pecahan 1/3 atau 1/3. Dan juga mengenal pecahan 1/4 atau 1/4. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai belajar mengarsir pecahan. Apa itu mengarsir pecahan? Apakah anak-anak sudah ada yang tahu apa itu mengarsir pecahan? Nah, mengarsir pecahan adalah menarik garis-garis kecil pada suatu gambar untuk memberikan efek bayangan ketika menggambar. Nah, misalnya saja di sini ada sebuah lingkaran. Lingkaran tadi dibagi menjadi 2 bagian dengan ukuran yang sama besar. Nah, masih ingatkah tadi kalau satu bangun dipotong menjadi 2 bagian sama besar, ini dinamakan pecahan berapa anak-anak? Iya, ini namanya pecahan setengah atau 1/2. 2 di sini merupakan bagian dari lingkaran tersebut. Nah, sekarang berapa bagian yang akan kita arsir? Nah, yang akan kita arsir adalah yang atas, yaitu 1 bagian. Anak-anak boleh mengarsir 1 bagian dari 2 bagian ini yang mana saja? Boleh yang sebelah kanan, boleh yang sebelah kiri. Anak-anak, yang penting 1 bagian saja ya anak-anak yang diarsir. Bagaimana? Anak-anak sudah paham belum? Kalau masih belum paham, kita akan memberikan ilustrasi yang kedua. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah persegi panjang. Kita potong menjadi 3 bagian dengan ukuran yang sama besar. Masih ingatkah anak-anak tadi? Ini merupakan pecahan berapa? Ini merupakan pecahan 1/3. 3 di sini merupakan 3 bagian dari keseluruhan tersebut. Nah, jadi berapa yang akan kita arsir anak-anak? Iya, betul. Yang kita arsir adalah 1 bagian saja. Anak-anak boleh mengarsir mau bagian yang paling depan, boleh mengarsir bagian yang tengah, boleh mengarsir bagian yang paling belakang, boleh. Asalkan hanya 1 bagian saja ya anak-anak ya. Bagaimana? Sudah paham belum? Atau masih mau 1 contoh lagi? Oke, sekarang kita perhatikan gambar lingkaran berikut. Di sini ada lingkaran yang terbagi menjadi 4 bagian dengan ukuran yang sama besar. Pecahan berapakah itu? Masih ingatkah? Ada 4 bagian dengan ukuran yang sama besar. Iya, yaitu 1/4 anak-anak. Masih ingat ya? Iya.
Nah, sekarang berapa bagian yang akan kita arsir anak-anak? Iya, betul. Hanya ada satu bagian karena 1/4. Satu bagian ini akan kita arsir ya anak-anak. Anak-anak boleh bagian yang diarsir sebelah sini, yang paling atas, bisa yang sampingnya atau yang bawahnya, asalkan hanya satu bagian saja. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum? Sudah ya? Kalau kalian sudah paham, nanti anak-anak di rumah pelajari kembali dan kerjakan beberapa latihan yang sudah tersedia di buku paketmu ya. Nah, anak-anak, pembelajaran pada kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Bagaimana anak-anak? Dan ingat ya anak-anak, dalam pembagiannya harus dibagi dengan ukuran yang sama besar. Ingat ya, dengan ukuran yang sama besar. Anak-anak, untuk mengakhiri pada pembelajaran kali ini, marilah kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya Ili. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, sampai jumpa. Tetap semangat belajar. Di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa.